Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidi al-Imam al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Ismail amta Allahu ila hayati fi afiyah wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi masyayikhihi wa sayyidi salihin fi darani amin. Fi kitabih Syarah Hadis Jibril fi bab alamatis sa'ah wa asyratuha ila qaulihi radhiyallahu anhu wa amma amaratuha lan anapun utai pira-pira tandane sa'ah wa asyratuha lan tegese pira-pira tandane sa'ah alati kang tadulu kang nuduhaken apa alati robiha ing atase parke sa'ah iku fahiya mongko utawi amaratuha iku kasiratun akeh minha iku setengah saking amaratuha ma utawi perkara dukira kang den tuturaken apa ma kang den tutur apa ma fil hadisi ing dalam hadis iki. Hadis apa? Hadis Jibril. Hadis Jibril kan isinya 4. Iman, Islam, ihsan dan tanda kiamat. Yang 3 sudah kita baca alhamdulillah. Itu. Semoga manfaat dan barokah ya. Iman, Islam, ihsan sudah. Sekarang kita di bagian akhir penjelasan hadis Jibril yaitu tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Tanda-tanda yang menjelaskan dekatnya kiamat itu banyak. Di antaranya disebut dalam hadis Jibril ini. Apa? Antalida rubani antalida. Yento mana ngelahiraken. Sopo al-amatu wong wadon, budak wadon. Robbataha ing gustine. Robbataha ing jeragane, ing gustine amah. Wa antara lan yen to ningali sapa sira al khufata ing pira-pira wong kang ora sandalan. Al khufata ing pira-pira wong kang ora sandalan, al urata pira-pira kang muda kang ora duwe pakaian. Pira-pira kang muda kang ora duwe pakaian, al alata kang fakir. Yatatawaluna hale podo dhuwur-dhuwuran. Hale podo dhuwur-dhuwuran sapa khufa fil bunyani ing dalam bangunan. Nah, ini termasuk tanda kiamat. Tanda dekatnya kiamat. Tanda kiamat itu nanti akan dibagi 2. Ada alamat sugro, wusta, kubro. Alamat sugro, alamat kecil. Tanda kecil datangnya kiamat. Artinya menunjukkan si agak jauh. Dekat tapi tidak terlalu. Wusta semakin dekat. Kubro semakin dekat sudah. Nah, itu tanda besar yang menunjukkan semakin dekatnya datangnya hari kiamat. Nah, di antara tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Jibril adalah antalidal amatu rabbatah. Seorang perempuan melahirkan majikannya sendiri. Jadi perempuan melahirkan anak, anaknya jadi majikan. Apa ini maknanya? Banyak maknanya, di bawah itu catatan kaki. Zakaronutur sopan ulama wujuhan ing pira-pira wajah fi maknahu ing dalam maknani antalidal amatu ila akhiri. Antalidal amatu rabbatah. Minha iku setengah saking wujuh annadzalika. Utawi setune mengkono-mengkono antalidal amatu rabbatah iku kinayatun kinayah angkas rotis sarori saking akeh pira-pira budak wadon. Saking akeh pira-pira budak wadon. Hatta talida sehingga mana melahirakan sapa asariyatu budak wadon bintan ing anak wadon awi benan utawa anak lanang li sayyidia kaduwe gustine sariyah fayakuna mongko ana sapa waladuha anake sariyah iku sayyidaha gustine sariyah kaabihi halimadani bapake walad wakil lan dindawaken apa kinayatun utawi antalidal ama iku kinayah angkasrati bai'il mustauladati saking akeh adol pira-pira budak umul walad saking akeh adol pira-pira budak umul walad. Budak umul walad itu budak yang punya anak dari sayyidnya. Li fasadi zamani krana rusak zaman
Fatashtari mongko tuku sapa al bintu anak wadon ummaha ing ibuke bintu. Wakilan den wakon apa kinayatun utawi antalidal amatu iku kinayah angkasroti ukukil auladi saking akeh durokone pira-pira anak li abaihim maring pira-pira bapake aulad wa ummahatihim lan pira-pira ibuke aulad hatta innal binta sehingga setuhune anak wadon iku tahkumu ngukumi mengendalikan nguasani sapa bintu alal ummi ing atas ibu hukmas sayyidi kaya ngukumine hukmas sayyidati kaya ngukumine kaya nguasanine jerakan wedok sayyidah ala amatiha ing atase budak wadone sayyidah. Ini beberapa makna dari hadis antalidal amatu rabata. Jadi termasuk tanda dekatnya kiamat ada seorang perempuan melahirkan majikannya sendiri. Ini para ulama menjelaskan makna, tapi enggak terbatas pada ini. Setiap hari akan muncul makna-makna baru. Nah, pertama itu apa? Kinayah menunjukkan banyaknya budak perempuan. Budak perempuan itu kalau diwati oleh sayyidnya punya anak, anaknya merdeka. Berarti ibunya budak, anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Sehingga karena anaknya merdeka seperti bapaknya. Jadi seperti majikan bagi ibunya sendiri. Ayahnya merdeka, anaknya merdeka, ibunya budak. Sehingga ya diperlakukan sebagai budak. Itu sekarang alhamdulillah sudah perbudakan itu nggak ada. Walaupun di sebagian daerah seperti daerah Singkit itu masih ada. Kedua, makna budak umul walad. Budak umul walad itu budak yang punya anak dari majikannya. Itu tidak boleh dijual. Aturannya begitu. Nanti kalau sayyidnya meninggal, otomatis merdeka. Otomatis, tidak usah dimerdekakan. Nah, dengan rusaknya zaman, budak umul walad dijual. Akhirnya berakibat dibeli oleh anaknya sendiri. Akhirnya ibu budak, majikannya anak. Jadi yang jadi majikan anaknya. Nah, makna ketiga, dan ini juga tidak ada. Makna yang ketiga ini, yang banyak di zaman sekarang. Jadi ini maksudnya talidal amat rabataha, ibu melahirkan majikannya sendiri. Ini menunjukkan tarbiyah itu sudah nggak ada di akhir zaman. Jadi error dalam tarbiyah. Ya kesalahan dari orang tua sendiri. Salah mendidik anak. Akhirnya anak jadi majikannya orang tua. Jadi orang tuanya kayak babu. Gitu. Ngelamar. Jadi banyak anak ngelamar kepada orang tua. Gitu. Zaman akhir tambah banyak. Anak perempuan sibuk main HP, TikTokan, sing masak, sing semuanya ibunya. Sarapan masakan itu mateng ngamuk-ngamuk ya. Nggak ngelewangi TikTokan, ya. TikTokan, medsosan, sarapan telat ngomel-ngomel. Sing masak ibu mulai moncei bawang sampai semua. Nah, ini kesalahan dari siapa? Ya pertama dari orang tuanya, tarbiyahnya. Itu tarbiyahnya nggak benar. Tapi ya, anaknya juga salah. Itu artinya apa? Kalau Habib Bakar Masyhur ini memaknai ini lebih luas. Habib Bakar Masyhur yang punya fikih tahawulan. Ini menunjukkan di akhir zaman pendidikan dan pengajaran itu terjadi penyimpangan. Tidak seperti pendidikan dan pengajaran di masa Rasulullah SAW. Sudah jauh menyimpang. Lek sekolah formal jauh menyimpang mulai biyen. Di zaman sekarang bahkan di pondok pesantren madrasah diniyah banyak pengajaran dan pendidikan yang menyimpang. Terbukti dari alumninya. Nah, di madrasah diniyah di pondok sudah menyimpang dari pengajaran dan pendidikan Rasulullah SAW
Terus gimana lagi? Gitu. Tapi nggak semuanya, kebanyakan begitu. Banyak begitu. Bisa dilihat bagaimana santri ketika liburan di rumah. Nyenang orang tua atau enggak gitu? Ya, silahkan ya. Ketika liburan. Oke, orang tua nggak datang ke pondok. Yai, kalau ngajak buat usah libur ini. Nggak usah liburan. Sumpah gitu. Padahal cuman libur maulid 10 hari seminggu ya. Libur Ramadan tambah sumpah orang ini. Nah begitu. Padahal mondok. Ya. Padahal Nah, sekolah formal harus nabi ya. Terbukti dulu itu paling nyata apa? Lockdownnya. Tidak ada sekolah. Ada waktu sambatannya. Ketika lockdown. Nah begitu. Itu. Jadi Habib Bakar Masyur ini hanya simbol saja. Budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Itu artinya simbol itu tidak akan terjadi kecuali pengajaran dan pendidikan menyimpang. Gak sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini simbol bahwa di akhir zaman termasuk tanda dekatnya kiamat adalah pengajaran dan pendidikan itu sudah jauh dari jalur yang benar. Nah, begitu. Kemudian termasuk tanda kiamat yang disebutkan dalam sarah di Jibril, wa antarul hufatal uratal alata yatakawaluna fil dunya. Kamu akan banyak melihat orang yang dulunya itu fakir. Sampai kemana-mana tidak sendalan, pakaiannya telanjang, artinya mirip telanjang. Ya kayak orang-orang pakaiannya orang Papua atau apa gitu ya. Pakaiannya itu setengah telanjang, tidak menutupi seluruh aurat. Al-alata dulu fakir, kemudian sekarang bangga-banggaan bangunan. Biar mebel kok ora iso dadi pemimpin ya. 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 Nah, begitu. Itu salah satu contoh. Contoh paling nyata, ya, contoh paling nyata negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi. Penguasanya siapa? Bani Saud. Bani Saud. Setelah memberontak kepada pemimpin yang sah. Dulu pemimpin Hijaz, dulu namanya Hijaz, ada Saudi. Nama bid'ah Saudi. Ya. Dari zaman Rasulullah sampai awal-awal penjajahan Inggris, itu namanya Hijaz. Makkah, Madinah, Yamamah dan sekitarnya itu namanya Hijaz. Tidak ada, coba cari kitab-kitab kuno Saudi. Ada. Nama bid'ah. Dulu namanya Hijaz. Penguasanya Ahlul Bait dulu. Berada di bawah kekuasaan Ottoman yang ada di Turki. Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Yang ada di Hijaz itu kayak gubernur begitu. Dari kalangan Ahlul Bait. Kemudian dijajah Inggris ya, tapi kuat. Kenapa? Di bawah kekuasaan Ottoman, tidak berani macam-macam Inggris. Sampai akhirnya dia nemu sebagian orang dari daerah Najd. Najd itu Duweso, Baduy, Toto, Longor. Orang-orangnya banyak begitu, kasar, kadu. Sekarang namanya berubah jadi Riyadh. Namanya dirubah jadi Riyadh, ibu kota Saudi. Kenapa ibu kota Saudi kok bisa di situ? Daerah Wadon. Ya. Kok bisa jauh dari Mekah itu jauh sekali Riyadh. Kok bisa itu jadi ibu kota? Ya karena ada dua orang, namanya Saud sama Muhammad bin Abdul Wahab. Dikompor-kompori oleh Inggris, oleh Yahudi, oleh orang-orang kafir. Muhammad bin Abdul Wahab ini, abahnya ulama besar. Abdul Wahab itu ulama besar, ahli sunnah wal jamaah. Punya anak, sejak kecil wis nyeleneh. Abah wis punya perasaan tidak enak. Ini anakku bakal nangis. Anak ini bakal tidak kena di sini. Mulai cinta wis ketok. Muhammad bin Abdul Wahab itu. Akhirnya beneran. Ketika gede, merasa benar sendiri, keras, kepada siapapun yang beda pemahaman sama.
titik-titik kafir sesat bid'ah, kafir sesat bid'ah. Apa lihat hadis itu tok? Kullu muhtasatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal. Wa kullu dhalal finnar. Roe makhraj tutup wetenge. Apa hadis itu tok? Semua orang salah, sesat, kafir, bid'ah. Ada orang lain namanya suud, gila kekuasaan. Akhirnya oleh Inggris dimanfaatkan. Dijanjani ayo berontak kepada gubernur Hejaz ini. Tak bantu. Nah, kong kali kong antara Inggris sama Yahudi. Kerjasama untuk orang ini. Akhirnya kesepakatan. Wis, nanti berhasil menggulingkan Abdul Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya jadi penguasa agama. Saud dan keturunannya jadi penguasa negara. Makanya sampai sekarang yang jadi raja Saudi semua keturunan Saud itu. Yang jadi penguasa agama jadi mufti nih. Mesti coba perhatikan di belakangnya. Kabilah apa? Alus Syekh. Alus Syekh, al keluarga ya. Syekhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Alus Syekh. Ya keturunan nih. Semua muftinya Saudi mesti itu. Hasil kong kali kong sejak awal bekerjasama dengan Yahudi dan Inggris. Jadi Saud dan keturunannya disepakati untuk jadi penguasa negara. Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya jadi penguasa pimpinan agama, keagamaan. Jadi muftinya, jadi menteri agamanya dan seterusnya begitu. Nah, itu. Dulunya mereka berdua itu tinggal di Hijaz. Hijaz itu dulu gunung bebatuan. Panas tempatnya itu. Kemudian ya tidak dikenal. Najd namanya itu dulu Najd. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkati untuk kami Syam dan Yaman. Sebagian orang nyeletuk, Najd doakan juga Rasulullah. Tetap Nabi doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Nyeletuk lagi dia. Najd ya Rasulullah doakan juga. Tetap Nabi ulangi sampai 3 kali, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Nyeletuk lagi orang tadi, Najd doakan Rasulullah. Baru Nabi mengatakan, dari Najd nanti akan muncul tanduk setan. Tanduk setan. Makanya kan hadis ini hadis sahih di Bukhari. Tidak bisa dikritik sanadnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Najd dirubah. Kan tidak enak asalnya dua penguasa ini kan ya. Dari daerah Najd. Namanya dirubah jadi Riyadh. Jadi ibu kota Saudi Riyadh. Untuk menghilangkan jejak Najd ini. Kemudian ketika ada yang mungkin hadis Najd ini, itu Najd yang di Irak. Di Irak juga ada Najd. Di Irak juga ada daerah namanya Najd. Di sekitar Hijaz itu juga ada Najd. Mereka bukan Riyadh ini, bukan Najd yang hadis. Najd yang di Irak itu sama dua-duanya. Ya, dari Najd yang di sekitar Hijaz muncul itu ya. Itu apa itu ya sejak sebelum. Muncul itu dari Najdnya Irak muncul ISIS. Sama kan enggak? Model kafir sesat, tidak cocok patennya, menghalalkan darah sesama muslim dan belum pernah wani ngilokno Yahudi, ngilokno tak ndak wani. Ya. Belum pernah nyumbang Palestina, belum pernah sampai sekarang. Negara Saudi nyumbang Palestina, belum pernah. Justru ketahuan nyumbang orang Israel. Kenapa? Kasihan terdampak perang. Itu. Nyumbang Palestina belum pernah. Nyalahkan tak udah berani. Presiden Indonesia sih lumayan bisa berkowar-kowar di sidang PBB. Walaupun di saya itu ya, tapi saya mending lah ya bisa kowar-kowar ngecam Israel di hadapan orang banyak yang mulai biarnya. Walaupun ini saya ikut, tapi saya mending Raja Saudi nggak iso hatakan ya. Iso ini nyalah no Palestina. Malah lebih parah lagi menyalahkan Palestina, bela Israel. Saya mending ya. Masih tidak bahasa Inggris ya pani nyalano Israel. Itu saya mending ya begitu. Lah itu. Jadi mereka itu dulu fakir. Penggaweane angon kambing, angon onta,
Itu pakaiannya tidak sempurna, tidak menutup keseluruhan aurat yang laki-laki. Itu cuma prosok, ya. Orang prosok kan ngono. Kalau kita melakukan langgar kau udah, cicing sampai mungkin saya ya. Atau sarungnya cicing tuh gini ya. Itu. Jadi tidak apa, makanya katakan kurang. Jadi tidak menutupi pakaiannya tidak sandalan kemana-mana. Fakir. Tiba-tiba sekarang bisa bangun gedung tinggi Menara Unto ya. Menara Unto di pinggir Masjidil Haram. Menara Unto ya. Sing ono jame ya. Menara Unto. Dibangga kayak foto profil. Kira barokah kayak Menara Unto ya. Nah, yang ada jamil ya. Itu. Menara Unto. Terus contoh lagi, ya, kalau ada Emirat, kalau ada Emirat itu, itu dulu ya fakir, kalau ada kufa, ala sekarang bangunan-bangunan tinggi di sana, bangga-banggaan dengan bangun, bangga bangga sekali kan punya bangunan tertinggi di seluruh dunia. Bangga yang bingung itu ya tatawan bangga-banggaan tinggi-tinggian bangun. Itu yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Sampai kalau lihat di sana, Islam di sini jauh lebih baik. Sampai kalau di Indonesia masih nang diskotik, insya Allah nemu musola. Masih di diskotik, insya Allah takon. Kalau musola itu Allah padanya Allah alam. Atau di situ mungkin ada musola. Ya. Terminal mesti ada musola. Bandara syarat-syarat musola di Indonesia. Bandara manapun. Bandara Surabaya itu berapa musolanya di beberapa titik. Itu. Hatta Bandara Bali ada musola itu. Dimanapun terminal, hatta terminal ada musolanya. Pom loh, setiap pom ada musola. Sampai nang Bandara Haji Jeddah. Bandara Haji. Bandara khusus jamaah haji dan umroh. Itu bandara yang lain beda. Bandara yang untuk turis-turis itu lain. Ini bandara Jeddah yang khusus jamaah haji dan umroh. Cari musola. Sak bandara tidak ada musola. Padahal bandara khusus jamaah haji dan umroh. Mau sholat sana bingung, suruh sholat di jalan, bukannya jeding. Jadi jeding, sini jeding, orang keluar pakai sandalnya terus wisi-wisi. Sholatnya di jalan begitu. Tengah-tengah sholat banyak orang lewat. Petugas itu. Tidak ada sholatnya di situ. Tidak disediakan, hatta saja ada nggak disediakan. Di Indonesia bandara musola luar biasa, AC, wangi, bersih, ya. Itu. Jedingnya lebih kerasan dibanding umumnya sampean. Di Saudi sana begitu. Bandara Emirat, itu. Bandara Emirat itu besar luar biasa. Pernah beberapa habaib dari umroh lewat situ transit ada di situ. Mau sholat, nanya musola di mana? Bandara besar, sangat besar sekali. Surabaya kan kecil segitu, musola banyak. Ini bandara besar, bandara internasional. Nanya musola cuman satu, itu untuk jalan ke musola itu capek. Nyampe musola dikunci. Ya, nyampe musola dikunci. Habis itu apa? Ditanya, mana petugasnya? Dicari, bulat-bulat lama baru ketemu petugasnya. Datang petugasnya ngomong, mau apa kalian ke sini? Mau sholat? Yang benar, mau sholat apa mau tidur? Enggak sopan ini. Orang mau sholat dikira mau tidur ya. Salah wis dikunci dan begitu. Diajak ngomong Arab, apa jawabannya? I don't speak Arabic. Wong Arab malu untuk berbahasa. Kayak gitu. Itu tanda akhir zaman. Ya, karena dulunya memang model begitu. Khufa, urok, Allah, tiba-tiba jadi penguasa, akhirnya hanya bisa bangga-banggaan bangunan. Yang lain hancur total. Nah, ini kalau Habib Bakar Mansur ini menafsiri hadis ini tanda di akhir zaman itu akan ada error di pemerintahan dan ekonomi, di kepemimpinan, di politik, jadi penyimpangan di politik dan ekonomi. Yaitu tadi berontak akhirnya jadi gak gaduh-gaduh.
Akhirnya terjadi kayak gini. Gitu. Jadi biar teman melarati, tiba-tiba teman kayai. Akhirnya tidak bisa memanfaatkan kekayaan sugih data. Sugih data itu. Masuk manfaat menurut dia. Asalnya melarat, menurut kena tol. Ya. Bingung ngenteno duit ya kan. Tidak ada rupanya. Dapat 2 tahun, pirang tahun itu tak bersih. Ya kan kebanyakan nih. Sampai lihat nih. Kebanyakan orang saling melarat tuh merosok kita. Nggak manfaat. Jadi dia tidak bisa mikir ya apa caranya uang ini dibuat modal usaha bisa berkembang. Nggak harus caranya. Apa caranya teh? Itu barang-barang sing nggak beli ini sampai menentek atau wujuti. Itu. Iya kan? Nah, begitu. Nah, ini termasuk tanda akhir zaman. Warada wallahu a'lam.